agak sedikit jarang duduknya, jangan terlalu rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu semua malam hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, mengikuti pengajian akidah dan ruqyah di Masjid Islamic Center Batu Raja ini. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa untuk istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian kita. Insya Allah, kalau kita menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan terjaga, terlindungi dari hal-hal yang membuat hidup kita menjadi sempit. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti kelak insyaallah. Bapak Ibu dan sekalian, sebelum kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, seperti biasanya kita akan mendengarkan tausiah terlebih dahulu, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran, menjadi hikmah, ada hikmah, menjadi ilmu untuk kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap permasalahan yang kita hadapi pasti ada rumus untuk memecahkannya. Kalau kita belajar matematika, pasti ada rumusnya. Membuat rumah ada rumusnya, membuat masjid ada rumusnya. Begitu juga tak kala kita menghadapi kehidupan dunia ini, pasti ada rumusnya. Tak kala kita lahir ke dunia, sudah barang tentu kita lengkap dengan permasalahan yang akan kita hadapi. Tidak ada orang yang lahir ke dunia tidak ada masalah. Tak kala kita masih ada nafas dalam diri kita, pasti akan banyak masalah yang kita hadapi, apapun bentuk masalah itu. Nah, untuk menghadapi itu semua tentu ada rumus. Ya. Ada rumusnya supaya kita mudah menghadapi itu semua masalah-masalah yang akan kita hadapi. Mulai dari lahir kita sudah jadi masalah mungkin untuk kedua orang tua kita. Tak kala kita mulai dewasa, mulai besar, kita juga jadi masalah, baik untuk diri sendiri ataupun masalah untuk orang lain. Kita belum dapat jodoh, masalah. Sudah dapat jodoh, masalah. Nanti sudah bersuami, beristri, punya anak satu, masalah. Punya anak dua, masalah. Terus punya istri satu, masalah. Dua, tambah lagi.
4 tambah lagi. Nah, masalah akan terus timbul, baik itu permasalahan dalam rumah tangga, dalam ekonomi kita, pekerjaan kita, di sosial masyarakat kita, pasti akan bertemu dengan masalah itu semua. Nah, malam hari ini ada beberapa trik agar tak kala kita menghadapi masalah itu akan lebih mudah untuk kita. Rumus pertama, bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan kita sendirian. Yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi bukan hanya kita sendiri menghadapi itu. Pasti ada orang lain yang sama mungkin atau lebih berat dari kita masalah yang kita hadapi itu. Yakinlah itu. Pasti. Tak kala kita kekurangan ekonomi, ada orang lain yang lebih dari situ, bahkan mungkin dalam keseharian tidak makan. Ya. Ada mungkin pekerjaan kita kurang pekerjaan, kurang penghasilannya kurang. Ada mungkin yang susah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya. Ya. Jadi rumus pertama adalah bahwa masalah itu bukan hanya kita yang menghadapinya. Banyak orang lain mungkin yang lebih susah dari kita. Yang kedua, Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu, melainkan pasti ada hikmah di balik itu semua. Allah menakdirkan itu semua, pasti ada hikmahnya. Tak kala kita mungkin dalam rumah tangga ada cekcok, mungkin belum dapat jodoh, mungkin belum punya anak, mungkin belum punya pekerjaan, pasti di situ ada hikmah di balik itu semua. Ya. Ada hikmah di balik itu semua. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti itu. Ya, kalau kita diberikan sesuatu masalah, pasti kita sanggup, siap, mampu untuk memikul masalah yang kita hadapi itu. Itu rumus yang kedua. Yang ketiga, satu-satunya yang kuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. Karena itu jangan bergantung kecuali kepada Allah. Dengarkan Bapak Ibu, satu-satunya yang kuasa mendatangkan manfaat maupun mudarat adalah Allah. Maka dari itu jangan pernah bergantung kecuali kepada Allah. Itu satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa satu-satunya yang kuasa, ya, yang kuasa mendatangkan mudarat maupun manfaat untuk kita hanyalah Allah. Tidak ada makhluk lain. Maka dari itu kita harus tetap bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya. Itu yang ketiga rumusnya, bahwa yang masalah yang kita hadapi pasti ada hikmah di balik itu semua. Kemudian kalaupun masalah itu terjadi mudarat, bahwa tidak ada yang mampu memberikan mudarat itu kecuali Allah, ya, dan yang memberikan manfaat kecuali Allah. Yang keempat yang harus kita lakukan, rumusnya tak kala kita mendapatkan masalah, apa yang telah ditetapkan untuk kita semua tidak akan meleset dari kita, dan apa yang tidak ditetapkan untuk kita tidak akan mengenai kita, ya, tidak akan mengenai kita. Apa yang telah ditetapkan untuk kita tidak akan meleset dari kita. Nah, ini sudah kita tetapkan nih, masalah ini sudah untuk kita, ya sudah pasti tidak akan mungkin untuk orang lain masalah itu. Ya. Kalau kita sudah dapat masalah seperti ini, berarti kita mampu untuk menghadapinya. Nah, pasti itu, ya. Yang kelima, agar lebih cepat karena ini isya-nya waktunya sudah jam 7.35, ya. Jadi
Mungkin kalau dipanjangkan nanti kemalaman kita ya. Nanti agak dipercepat dikit. Yang kelima, kenalilah hakikat dunia ini ya. Kenalilah hakikat dunia ini, pasti tenang kita. Oh, sementara ini. Ya, dunia ini sementara. Tidak selamanya. Kalau kita diberikan ujian sakit kita pasti seumur kita tuh lah, seumur hidup kita tuh lah. Setelah selesai sakit itu, mati kita selesai sakitnya. Kalau kita punya masalah, mati selesai urusan dunianya. Tapi kalau kita ada masalah bunuh diri, tidak selesai sampai akhirat. Nah, jadi kalau ada masalah, itu tadi rumusnya, tidak hanya kita sendiri yang mendapatkan masalah itu ya. Jadi kenalilah dunia ini, dunia bukan surga, pasti tidak luput dari masalah. Ibu-ibu, dunia ini bukan surga, bapak-bapak, jadi tidak pernah luput dari masalah. Yang enak terus itu di surga. Ya, yang enak terus itu di surga. Akan tetapi yang tidak enak terus di neraka. Ya, tapi kalau di dunia pasti ketemu senang, pasti ketemu susahnya. Inilah dunia. Kalau pengen enak terus masuk surga. Kalau pengen susah terus ya masuk neraka. Tapi kalau yang dua-dua ini tadi, kadang senang, kadang susah, ya pasti di dunia ini. Pasti, ya. Kemudian yang keenam, berprasangka baiklah kepada Allah, ya. Jangan kita ngeluh, ngapa Allah memberikan seperti ini, ngapa aku seperti ini. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, ya. Allah tidak akan pernah membenci kita, apalagi meninggalkan kita. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yang selanjutnya, ya. Ini dalam surat Ad-Duha kan di ayat 3 jelas. Wad-duha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu, ya. Yang ketujuh, yang dipilihkan Allah untukmu pasti lebih baik daripada pilihanmu untuk dirimu sendiri. Orang yang diuji masalah itu orang yang istimewa. Jika sabar maka surga menanti kita, ya. Jadi kita diberikan masalah ini, pasti kita mampu untuk menghadapi masalah itu semua, ya. Jadi kita termasuk orang-orang yang istimewa kalau kita diberikan ujian seperti ini. Oh, ini kita termasuk orang yang istimewa. Dan pasti kalau kita sabar menghadapi semua, kita dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Yang selanjutnya, rumus ke-8, semakin sulit ujian berarti semakin dekat jalan keluarnya. Ya, semakin sulit ujian semakin dekat jalan keluarnya. Fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, itu. Selanjutnya yang ke-9, jangan berpikir tentang bagaimana jalan keluar, karena sesungguhnya Allah jika menghendaki sesuatu pasti menyiapkan solusinya. Jangan kita berpikir tentang bagaimana jalan keluarnya dari masalah itu, karena sesungguhnya Allah jika menghendaki sesuatu pasti menyiapkan solusinya. Ada cara yang tidak terbayangkan. Artinya takwakan diri kita terus menerus kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan bertawakal. Pasti ada solusi. Makanya dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayat orang-orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Nih, jangan lupa, kalau kita dapat masalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Nah, ini paham Ibu Bu ini? Bu? Jadikan sabar, sholat sebagai penolong kita. Nih, ya. Dalam surat At-Tolak
Dijelaskan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kalau kita tawakal, Allah mencukupkan keperluan kita. Kalau kita bertakwa, Allah memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Yang ke-10 ya, yang terakhir, jangan berhenti berdoa kepada zat yang di tangannya semua kunci jalan keluar. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Ya. Karena itulah kunci kita menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua untuk senantiasa optimis menjalani kehidupan kita ini. Ingat bahwa tidak hanya kita sendiri yang menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Banyak orang yang lain mungkin sama atau mungkin lebih parah daripada kita permasalahannya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran. Mungkin Ustaz Joni, silakan Ustaz Joni untuk membacakan Al-Quran.